orang beriman adalah yang menjaga kemaluannya. Yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluan itu bukan, mohon maaf, hanya sekedar pakai menutup aurat, pakai celana dan sebagainya, bukan itu. Itu menutup aurat akan menjadi sebab orang terjerumus di dalam merendahkan kemaluannya, melakukan keinginan zina. Sebabnya apa? Pandangannya dan sebagainya. La yazni zani hina yazni fahuwa mu'min. Pezina di saat berzina runtuh imannya. Akan tapi yang perlu direnungi adalah apa yang menjadikan orang terjerumus di dalam perzinahan. Karena nggak ada zina itu serta-merta. Pasti dimulai daripada khayalannya yang telah rusak oleh tontonannya, oleh pandangannya atau ceritanya. Nggak mungkin orang serta-merta melakukan kehinaan zina. Dan orang mulia susah melakukan zina. Biarpun tanpa agama misalnya. Dahulu ada seorang wanita namanya Hindun. Sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam kan diajak baiat oleh baginda. Berbaiat wanita-wanita. Hindun itu adalah wanita yang sangat membenci Nabi sebelum masuk Islam. Pakai sayembara, siapa yang bisa membunuh Sayyidina Hamzah akan dimerdekakan. Kalau itu budak. Ternyata betul ada Wahsy berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Begitu gembiranya Hindun, langsung didatangi jasad mulia Sayyidina Hamzah, Sayyidul Syuhada, dibuka di belah dadanya, diambil hatinya dan digigit. Tanda kebenciannya sampai dikatakan Hindun akilatul akbat. Hindun yang makan hatinya Sayyidina Hamzah. Begitu bencinya. Pas Fathu Makkah Allah beri hidayah. Kemenangan umat Islam masuk Makkah. Bagi Nabi kembali ke Makkah. Mendapatkan hidayah, subhanallah. Berarti hidayahnya kan saat itu. Hidupnya kan sebelum itu ada kehidupan. Diajak berbaiat. Untuk beriman kepada Allah. Untuk melakukan kebaikan termasuk diantaranya untuk tidak minuman keras. Iya. Mungkin di kalangan Arab biasa minuman keras waktu itu. Di saat diajak berbaiat agar tidak minuman keras. Iya. Kami taat dan patuh untuk tidak minuman keras ya Rasulullah. Kemudian diajak berbaiatlah kalian, berjanjilah kalian wahai wanita untuk tidak melakukan zina. Kaget. Seorang Hindun yang belum lama masuk Islam. Ya Rasulullah. Fatasnil hurratu. Ya Rasulullah, kenapa aku diajak berbaiat untuk tidak zina? Apakah kebayang orang seperti saya melakukan zina? Hebat. Apakah kebayang orang seperti saya ini melakukan zina? Lihat. Kemuliaan. Makanya orang beriman jangan merendahkan dirinya, para wanita-wanita soleh. Jangan membuka sedikit. Menonton tontonan yang tidak benar, lalu mengarah kepada perzinahan. Na'udzubillah. Kadang orang tampak dia soleha. Padahal mungkin sudah punya pasangan. Na'udzubillah. Muhson dia. Bisa dibunuh, laki-laki juga demikian, keharaman. Semuanya rusak dari pandangan. Roposnya iman. Baik, nah. Menjaga tentunya sebab-sebab terjerumus dalam perzinahan harus dihindari. Pandangan, pergaulan. Khulwah, berduaan. Harus menjaga diri. Kami khususkan wanita adalah lembut, lemah. Wanita lembut dan lemah. Bisa, mohon maaf istilah bahasa kasarnya, dengan kekerasan, diperkosa, segala macam, atau yang lain-lainnya. Maka harus menjaga. Laki-laki pun juga demikian, hati-hati. Intinya orang beriman laki-laki, walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Illa ala azwajihim, kecuali hanya kepada yang halal pasangan mereka. Au ma malakat aimanukum, atau ini kisah zaman dahulu adalah perbudakan. Budak-budak perempuannya, laki-laki punya budak perempuan halal. Karena dalam perbudakan ini adalah tidak serta-merta. Perbudakan itu permasalahan sebabnya karena kekafiran. Jadi adanya perbudakan di dalam Islam supaya tidak ada pertanyaan baru. Kok Islam ada perbudakan? Perbudakan di dalam Islam karena menyesuaikan. Menyesuaikan dengan keadaan di luar Islam sana. Di luar Islam itu kalau ada kaum muslimin ditangkap sama mereka, kaum muslimin jadikan budak. Maka di saat orang kafir ketangkep oleh kaum muslimin, terus mau dijadikan apa? Ayo. Ada kita memperlakukan yang serupa. Setelah menjadi budak, kemudian masuk Islam, diberi peluang sebesar-besarnya, banyak hukuman-hukuman di dalam Islam, itu kurobatin, memerdekakan budak.
Melanggar puasa, merdekakan budak. Puasa Ramadan, merdekakan budak. Dikit-dikit merdekakan budak. Dan setelah masuk dalam Islam, budak-budak muslim di dalam Islam itu nanti, kaum muslimin dihimbau untuk memerdekakan. Artinya apa? Dihapus halus. Supaya ada keseimbangan. Tentu sangat tidak adil kalau kaum muslimin ditangkap oleh orang kafir dijadikan budak. Ada yang dibunuh dijadikan budak. Kemudian mereka masuk kita, dibunuh saja, ada yang tidak perlu dibunuh kok. Lalu diapain? Maka dijadikan budak. Dan nanti untuk bisa tukar-menukar tawanan dan seterusnya. Jadi ada di dalam Islam, perbudakan di dalam Islam bukan pada dasarnya diadakan, akan tapi karena dunia mengizinkan adanya perbudakan, maka Islam menghapus dengan halus supaya sebanding, supaya tidak timpang. Kalau tiba-tiba di dalam Islam tidak boleh perbedaan, mereka orang kafir akan mudah. Ya, biarpun ditangkap, nggak kira diperbudak. Apalagi Islam baik, tak akan dibunuh asal-asalan, nggak dijadikan budak, tenang aja. Bahkan dikasih makan enak. Kan orang Islam kan tahu, biarpun tawanan tetap kasih makan, kan begitu. Akhirnya sudah. Tidak ada wibawa. Maka mengikuti yang pada akhirnya perbudakan dihapus di dalam Islam dengan cara halus. Fa innahum ghairu malumin, maka kalau dengan yang halal itu adalah tidak akan tercela, tidak akan disalahkan, tidak akan terhinakan, tidak akan tercela. Jadi orang beriman melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Urusan syahwatnya yang di luar itu semuanya, maka itu adun, dianggap sebagai orang yang melampaui batas, orang-orang melakukan kezaliman. Syahwatnya dengan Allah zina, apalagi hari ini mulai berkembang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itulah adun, orang melampaui batas. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.